Oke, shalom semuanya. Apa kabar? Ini karena sore ini ya, jam-jam kritis ini. Harus semangat ya. Jadi kita yel-yel dulu ya bro and sis. Jadi waktu saya katakan, bro and sis bangkit berdiri katakan, maju, maju, maju ya. Oke, kita lakukan bersama-sama ya. Semangat ya. Bro maju, maju, maju. Oke, luar biasa. Oh, silakan duduk. Luar biasa ya, antusias. Saya berbicara di depan 1.000 orang ini. Oke, bro and sis, siang ini kita akan berbagi satu topik, yaitu ini tema saya siang hari ini, ketulusan dan kemurnian dalam pekerjaan. Karena saya berbicara di depan orang-orang profesional, jadi lebih saya fokusnya ke pekerjaan. Nah, bro and sis, kita sering dengar ya, kata ketulusan dan kemurnian. Nah, bro and sis, supaya kita nggak kaku, kita lebih interaktif lah ya. Saya mau tanya, menurut bro and sis, arti dari ketulusan itu apa ya? Boleh angkat tangan? Ya, kita interaktif aja. Boleh? Ada? Ayo, silakan Gloria. Tidak ada motivasi lain ya? Oke, luar biasa, beri tepuk tangan dong. Ada yang lain? Boleh bro? Hah? Kuas? Ikhlas? Ya, betul semuanya ya. Nah, yang saya dapat ketulusan, diambil kata tulus ya. Jadi artinya gini, kesungguhan atau kebersihan hati. Itu semua udah benar, karena punya pemahaman sendiri-sendiri, tapi itu betul. Kalau kita tulus itu pasti ikhlas. Oke, yang kata kedua, kemurnian. Bro and sis, boleh angkat tangan, bantu saya, kata kemurnian. Boleh? Siapa namanya? Oke, V, silakan. Tidak ada? Tidak ada cacat di belakangnya. Oke, luar biasa, betul. Ada yang lain? Boleh bro? Berantot. Tidak terkontaminasi ya. Tidak tercampur gitu ya. Oke. Kalau yang saya dapat ini ya, Francis, kemurnian itu diambil dari kata murni. Nah, itu membersihkan atau menjernihkan. Itu semua benar. Kita enggak terkontaminasi yang lain, jernih. Nah, kalau hati kita, ketulusan dan kemurnian itu menguasai hati kita di dalam pekerjaan, jadi respon kita ada berbeda, bro and sis. Jadi tidak ada lagi yang namanya keluhan. Tidak ada lagi yang namanya protes. Tidak ada lagi yang namanya berharap dikasihani. Nggak ada lagi. Nah, siang ini saya mau bahas tentang ketulusan kemurnian di dalam pekerjaan. Kita baca ayat firman Tuhan. Oke ya, saya undang bangkit berdiri. Kita semangat baca firman Tuhannya ya. Biar semangat. Oke, kita mulai dari 2 Korintus 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Silakan duduk, luar biasa. Oke ya bro and sis ya, nih kita ambil topiknya di sini ya, di ketulusan dan kemurnian. Jadi bro and sis, ini pondasi kita di dalam dunia kerja. Kita harus tulus, harus murni.
Tantangan pasti ada di dalam setiap pekerjaan. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita mengabdikan diri, pasti ada tantangan. Tapi biarlah ini menjadi poin kita, menjadi pondasi kita, menjadi pegangan kita, bro and sis. Nah, biasanya saya kasih ilustrasi ya, bro and sis. Kalau kita tidak dipenuhi dengan ketulusan dan kemurnian, yang ada timbul yang namanya tekanan. Betul kan? Yang ada timbul kekecewaan. Yang ada timbul di hati kita merasa dianaktirikan. Seakan-akan yang karyawan yang lain dikasihi, kita enggak. Nah, kita banding-bandingkan, sudah mulai bandingkan gaji, sudah bandingkan posisi, kita sudah membandingkan usia kerja kita di tempat tersebut. Kadang-kadang ada yang baru masuk, penghasilannya atau gajinya lebih besar dari kita yang sudah lama. Akhirnya timbul iri, timbul dengki, timbul hal-hal yang membuat kita lemah. Nah, tapi kita enggak menyadari apa yang menyebabkan kita penghasilan kita di bawah sama orang yang baru. Apakah kita berpikir kapasitas kita udah diperbesar? Ya kan? Skill kita sudah kita tingkatkan atau belum? Nah, akhirnya kita enggak mengupgrade diri sehingga kita ya penghasilannya itu-itu aja. Tak mungkin perusahaan membayar kita lebih kalau kita enggak sesuatu yang dapat kita berikan di perusahaan. Nggak ada. Kalau orang lain, dia perbesar kapasitasnya, dia masuk dan mampu memberikan pengaruh yang positif ke perusahaan, wajar dibayar mahal. Sesuatu yang berbeda. Karena yang dibayar mahal pastinya sesuatu yang berbeda. Bro, saya kasih contoh nih, kisah nyata tentang ketulusan dan kemurnian ya. Saya punya teman, saya udah kenal lama. Udah sekitar 18 tahun lah. Nah, waktu dia mulai bekerja, dia bro and sis, dia S1 ya. Dia waktu melamar kerja satu perusahaan, bro and sis tahu nggak apa yang dia dapat jabatannya? Bukan sesuatu posisi yang tinggi. Dia hanya dikasih bagian membuka nota. Dengan gelar S1, kerjanya buka nota. Kayaknya anak SD pun bisa gitu ya. Nah, tapi dia enggak menjadi permasalahan di sana. Karena dia punya motivasi murni. Katanya dia belum punya pengalaman, biarlah saya diproses di sana. Dari buka nota, dia bekerja, dia perbesar kapasitasnya, akhirnya dia dipromosikan bagian produksi. Bantu-bantulah untuk campur barang, bahan-bahan. Akhirnya sekian tahun di situ dia perbesar lagi kapasitasnya. Perusahaan melihat perubahan upgrade dirinya. Akhirnya dia dipromosikan lagi. Sekian tahun dia setia di perusahaan itu, sekitar 18 tahun. Sekarang Bro and Sis tahu posisinya? Dia udah GM. Dia mulai buka nota. Nah, yang menjadi kendala kita ya bro and sis ya, biasanya kita sudah mengeluh dulu. Ya kan? Saya udah S1, masa saya dikasih kerjaan bukan nota? Akhirnya perasaan itu udah tidak tulus, tidak murni, yang ada tuntutan, yang ada iri, yang ada dengki, yang ada kecewa. Akhirnya kita nggak akan bertahan di perusahaan itu. Baik tahan satu bulan, 2 bulan, terima gaji, berhenti. Dan kita berpindah ke perusahaan yang lain. Hasilnya juga akan sama. Karena kita nggak ada pengalaman. Kalau di perusahaan yang baru ditanya pengalaman Anda apa? Di perusahaan A, kamu bagian apa? Apa yang mau kita bagikan? Paling kita bilang kita buka nota di sana kan. Nah perusahaan yang baru juga berpikir, saya mau tempatkan Anda di mana katanya. Jadi akhirnya kita diterima, jabatan kita juga nggak jauh-jauh banget sama buka nota. Nah, itu akhirnya kita pindah dan pindah-pindah 18 tahun kita tetap
bagiannya itu-itu saja, karena nggak ada kapasitasnya. Lain dengan kita setia dalam hal kecil, hati kita dipenuhi ketulusan kemurnian, dan kita mau kembangkan diri, Tuhan yang punya kasih karunia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita memajukan upgrade diri kita ya, sehingga perusahaan melihat kita sesuatu yang beda. Akhirnya promosi datang, kita diutamakan. Oke bro and sis ya. Nah, saya juga mau bagikan ya satu tokoh Alkitab bro and sis. Mungkin bro and sis sering baca kalau kisah Kejadian. Udah mungkin bro and sis sudah hafal lah isi Alkitab ya, Kejadian. Satu tokoh kalau bro and sis cermati yang bernama Yakub. Dia kerja di tempat Laban, mertuanya. Sebelum jadi mertua, Laban itu bosnya. Nah, dia kerja di tempat Laban, bro and sis tahu nggak berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. 7 tahun pertama, dia dapat istri pertama yaitu Leah. 7 tahun lagi, dapat Rahel, berarti 14 tahun. Ditambah sisanya 6 tahun. Total 20 tahun dia bekerja. Bro and sis tahu nggak? Kalau bro and sis baca kitab Yakub, bro and sis akan temukan satu ayat di mana si Laban mengubah gajinya Yakub sekitar hampir 10 kali. Dikibulin lah ya. 10 kali diubah. Nah, bro and sis, kalau bro and sis sendiri bekerja 20 tahun, gajinya di otak-atik diubah 10 kali gimana? Responnya. Apa langsung, pasti saya juga langsung berhenti ya. Nah, tapi kalau kita lihat responnya Yakub, dia setia, dia punya ketulusan dan kemurnian hati bekerja di sana. Biarpun bosnya mengubah gajinya sampai 10 kali, tapi kita baca firman Tuhan, Yakub keluar dari tempat Laban, dia membawa banyak harta, banyak binatang, banyak asisten, banyak budak. Luar biasa enggak? Kalau kita kerja disertai murni ketulusan, walaupun perusahaan ataupun atasan kita tidak memberikan kita yang terbaik, tapi bos kita yang paling di atas, bos segala bos, akan memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Kita pasti dibayar, bro and sis. Enggak ada akan sia-sia kalau kita jujur kerjanya. Kalau kita tidak terkontaminasi dengan hal buruk, bos kita yang di atas pasti bayar kita dengan pantas. Nah, jadi timbul pertanyaan nih. Bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan ketulusan dan kemurnian? Kita udah panjang lebar bahas di sana. Nah, jadi poinnya yang saya dapat di sini, kita buka nih. Poin yang pertama, melakukan lebih dari yang diharapkan. Ini kita sering baca firman Tuhannya. Kita sering berkata, ayo excellent. Baik di pelayanan, di pekerjaan, di rumah tangga, excellent. Firman Tuhan jelas. Di Matius pasal 5:41 saya bacakan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi, kalau kita di pekerjaan dituntut, harus ini dan itu, kita berikan kekuatan kita 2 kali lipat lebih dari yang diharapkan perusahaan. Wajar tak kita berhasil di sana? Saya percaya wajar dan kita pantas dibayar mahal. Kalau kita bekerja sesuai dengan jamnya saja, masuk jam 9, pulang jam 6, kira-kira bro and sis ada kelebihannya tak? Hah? Di waktu perusahaan bilang, bos datang, kayaknya ada case yang belum selesai. Lembur ya? Reaksi bro and sis gimana? Muka udah langsung masam. Ya, lembur lagi gitu ya.
Akhirnya kita hanya sebatas baca firman Tuhan. Kita nggak pernah mempraktekannya. Akhirnya jam 5 kita pulang. Bos tanya, kenapa nggak lembur? Ada kegiatan lain. Lebih rohaninya lagi, ada pelayanan. Jadi saya pulang gitu ya. Nah, tapi firman Tuhan sudah jelas ajarin kita, berikan yang terbaik, berikan yang lebih yang diharapkan. Kalau kita dituntut 1 mil, ya berjalanlah 2 mil. Jadi kalau diminta lembur, ya lembur. Tanpa harus berpikir kita dibayar apa enggak. Nah, perusahaan pasti nilai, bro and sis. Pasti dibayar. Ya tanah, kalau lembur dibayar ya. Hanya kadang kita udah curiga duluan kan. Kira-kira saya dibayar tak? Kalau lembur. Kemarin-kemarin saya lembur 2 kali, kayaknya nggak dibayar gitu ya. Akhirnya kita mulai menggerutuk. Oke, ini yang poin pertama ya bro and sis ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan dengan hati yang murni dan ketulusan, ini poin pertama yaitu melakukan lebih dari yang diharapkan. Oke, yang kedua, melakukan dengan penuh sukacita, yaitu firman Tuhannya di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oke, bro and sis, firman Tuhan ajarkan kita bersukacita. Jadi, kalau kita dituntut lebih, jangan menggerutu, tapi bersukacita. Kenapa? Berarti kita spesial. Oke? Biasanya orang yang lebih, diminta lebih sama perusahaan. Tak mungkin kan kalau kita sebagai owner, pemilik usaha, kita punya project yang mahal diurus orang yang standarnya biasa-biasa saja, enggak kan? Nah, kita pasti menilai mana bibit unggul di perusahaan ini. Itu yang kita percayakan. Nah, waktu kepercayaan diberikan, kita harus bersukacita. Yes, kesempatan saya untuk membuktikan diri bahwa saya lebih dari yang lain. Oke, bro and sis ya. Jadi kita diciptakan untuk bersukacita ya, bukan menggerutut, bukan mengeluh. Oke? Kira-kira nangkap ya? Enggak, yang ketiga ya. Tuh, melakukan dengan tekun dan sabar. Di Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Poin kita di sini, tekun dan sabar. Nah, kalau di dalam pekerjaan atau usaha, kita merintis sesuatu, pasti tantangannya ada. Tidak ada proses yang langsung jadi. Bagi bro and sis yang mulai usaha, pasti mengalami itu, tantangan itu. Bagi yang bekerja, pasti mengalami tekanan itu. Tapi firman Tuhan berkata, tekunlah sabar dan sabar. Tekun dan sabar ini kunci. Kalau kita baca buku motivator, pasti ini nggak akan lari. Tekun dan sabar. Tekun dengan studi kita, tekun dengan apa yang kita kerjakan, sabar dengan prosesnya. Pasti jadi. Hanya waktunya aja yang menentukan. Mau berapa lama? Mungkin ada yang rezekinya bagus, 3 tahun berhasil. Ada yang 5 tahun. Bahkan ada yang berhasilnya usia 60 tahun. Kalau kita pernah baca satu produk kan yang sering kita makan, garing-garing. Nah, ownernya kan butuh 60 tahun baru berhasil. Tapi dia nggak akan hilang ini tekun dan sabarnya. Kalau dia nggak tekun dan sabar, dia ditolak 3 orang udah lepas. Faktanya kalau kita baca biografinya, dia ditolak sampai 1000 orang lebih. Akhirnya dia berhasil. Demikian juga kita yang ada di sini, bro and sis. Apa yang kita kerjakan,
Lakukanlah dengan tekun dan sabar. Pasti ada hasilnya ya bro and sis ya. Oke ya. Jadi saya nggak ngomong panjang kali lebar. Yang saya mau bagikan ini. Kesimpulan yang kita bahas dari tadi yaitu ketulusan kemurniannya ini. Muliakanlah Tuhan dalam pekerjaan dengan ketulusan dan kemurnian. Ini poinnya bro and sis. Ini juga kesimpulan dari sharing yang saya bagikan sore ini. Jadi poin-poin yang tadi saya kembali, ini biar kita ingat ya. 3 poin yang kita lakukan supaya kita berhasil, kuncinya yaitu ketulusan dan kemurnian dengan melakukan lebih dari yang diharapkan, itu poin pertama. Kedua, melakukan dengan sukacita. Yang ketiga, melakukan dengan tekun dan sabar. Dan semuanya itu muliakanlah Tuhan dalam segala pekerjaan kita dengan ketulusan dan kemurnian. Dan saya tutup satu ayat firman Tuhan, boleh bantu saya di Kolose pasal 3 ayat 23. Tim musik boleh? Boleh buka di Kolose pasal 3 ayat 23. Oke, saya bacakan ya prinsip ya. Ini poinnya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Francis, dimanapun Anda berada, bekerja, membangun usaha, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Cintai prosesnya dan memiliki hati yang ketulusan hati dan murni di dalamnya, sehingga apa yang kita kerjakan Tuhan jadikan baik, berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati.